hari ini kita lanjutkan lagi firman Tuhan part 3. Sebaik apa kita memahami kasih karunia Tuhan. Ya, ada 9 kemarin saya bagikan, Bapak, ada berapa ya? 5 sudah ya. Saya bagikan tentang segala sesuatu yang kita lakukan selama ini, ya, atau 9 tanda yang menunjukkan, ya, bahwa kita belum memahami kasih karunia. Ya, yang pertama dulu kita pikir kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi kita tidak tahu bahwa sebetulnya kasih karunia juga tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga menjaga kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, kita merasa bahwa melayani adalah sesuatu hal yang wajib. Ya, padahal melayani tidak hanya lebih dari sekedar wajib, tetapi melayani adalah merupakan sesuatu yang memang Tuhan taruh dalam hati kita. Merupakan suatu panggilan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya. Nah, pelayanan adalah sesuatu hal yang lahir dari dalam hati kita karena kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita sering memotivasi orang dengan hadiah dan hukuman. Ya. Kemudian yang keempat, kita sering menganggap diri kita sebagai hamba bukan anak. Nah, itu dia. Kemudian yang kelima, saya bagikan kemarin, kita terus meminta Tuhan menyediakan yang sebetulnya sudah Tuhan sediakan. Nah, yang keenam hari ini saya mulai dengan yang keenam. Yang keenam adalah kita lebih sadar dosa atau sin conscious daripada sadar Kristus atau Christ conscious. Hal ini sudah saya sering khotbahkan dalam beberapa khotbah saya, ya. Namun hari ini kita akan mengutipnya sedikit karena sin conscious and Christ conscious ini adalah satu topik khotbah yang menjadi satu topik khusus. Namun hari ini saya hanya menyampaikan sedikit, ya, di mana seperti banyaknya orang Kristen kita takut pada dosa dan seringkali juga kita tidak mau bergaul dengan orang berdosa. Ya, saya dulu seperti itu. Dan juga itu baik, ya, untuk bagi kita orang-orang yang mungkin pada awal-awal kekristenan kita, ya, memang harus menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang buruk karena firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merubah kebiasaan yang baik. Ya, sebetulnya dosa itu sudah diselesaikan Tuhan. Kalau kita baca dalam Roma 6 itu sangat jelas sekali bahwa sebetulnya dosa itu sudah sebetulnya dosa itu sudah hilang kuasanya. Tetapi apa yang menjadi masalah kita? Karena kita sering lebih menyadari dosa daripada menyadari akan karya Kristus. Sehingga kenapa orang seringkali jatuh dalam dosa? Karena mereka selalu sadar akan dosa daripada lebih menyadari akan Kristus yang sudah menyelesaikan semuanya. Ya. Nah, seringkali juga kita berpikir atau disampaikan bahwa solusi dari perbuatan dosa itu adalah pertobatan. Seberapa banyak saudara selama ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimana saudara berbuat dosa lalu bertobat, lalu terus lagi berbuat dosa lagi, bertobat lagi, bolak-balik aja, kayak ingus tuh, keluar masuk gitu kan, keluar masuk, ini bolak-balik, ya kan? Jadi bikin dosa, bertobat. Nah, ternyata kalau kita selalu seperti itu artinya bahwa solusi daripada dosa tidak hanya bertobat, tapi lebih daripada itu. Solusi daripada dosa adalah menyadari akan keberadaan Kristus, akan perbuatan Kristus dalam diri kita. Seperti itu. Sadar akan Kristus, sadar apa yang dia sudah lakukan, menyadari akan kasih-Nya. Ya. Jadi seperti yang saya terus seringkali katakan, kalau kita menyadari ada orang yang betapa baiknya dengan kita, tidak mungkin kita akan menyakitinya. Tetapi kalau kita tidak sadarkan itu, kita seenaknya saja menyakiti dia. Lalu kita sadar, oh ternyata saya menyakiti dia. Lalu kita minta ampun sama dia. Lalu berbuat lagi menyakiti hatinya, minta ampun lagi sama dia. Dan itu yang terjadi. Padahal seharusnya adalah kita harus menyadari seutuhnya, sepenuhnya akan kebaikan orang itu. Lalu kita tidak akan mungkin lagi menyakitinya. Nah, demikian maksud saya. Jadi kita seutuhnya, sepenuhnya akan menyadari akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan mungkin menyakiti hati Tuhan. Artinya, kalau saya sampaikan seperti ini, artinya bahwa pertobatan bukanlah cara yang utama untuk menjauhi dosa atau meninggalkan dosa atau berhenti berbuat dosa. Ternyata Bapak Ibu sekalian,
bagaimana kita berhenti dari berbuat dosa adalah menyadari betapa baiknya Tuhan untuk hidup kita. Katakan amin. Ya, Titus 2 ayat 12. Kita buka Titus 2 ayat 12. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kita sudah membaca bahwa kasih karunia Tuhan itu mengajar kita menolak segala kefasikan. Ya. Tetapi kita tidak yakin bagaimana cara kerjanya. Karena firman Tuhan mengatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ya. Itu yang firman Tuhan hari ini sampaikan. Jadi dalam terjemahan EPYH-nya berkata seperti ini. Bersama dengan hadiah itu datanglah kesadaran, katanya, bahwa Allah ingin agar kita berpaling dari kehidupan tanpa Allah serta kesenangan-senangan dosa kepada kehidupan sehari-hari yang baik dan takut kepada Allah. Jadi perhatikan kata kesadaran, datanglah kesadaran bahwa Allah ingin agar kita berpaling dari kehidupan tanpa Allah. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan jelas mengatakan mengajar kita supaya kita menolak segala kefasikan, menolak segala dosa, tetapi kita tidak yakin bagaimana cara kerjanya. Bagaimana menolaknya? Agak susah kita menolaknya. Berbuat dosa jatuh, bertobat, bikin lagi. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, ya, bahwa bagaimana untuk berhenti berbuat dosa adalah berhenti menyadari akan dosa itu sendiri. Oke, kita lebih sering fokus kepada diri kita ketimbang kepada Yesus. Hasilnya apa? Tidak berdaya, kita tidak berdaya. Halo Bapak Ibu, kita sering menyadari berfokus pada diri kita. Padahal seharusnya kita berfokus pada Yesus. Kita lebih sadar berfokus kepada menyadari perbuatan kita atau berfokus pada perbuatan kita daripada pada perbuatan Yesus. Sehingga apa? Sehingga hasilnya kita tidak berdaya. Kita akan jatuh bangun terus ke dalam lubang yang sama. Jadi Bapak Ibu, jika kita gagal menang atas dosa, kita seringkali menuduh diri kita bahwa kamu belum berkenalan dengan, atau kita mungkin pikir, aduh saya belum sungguh-sungguh mengenal kasih karunia Tuhan yang mengubahkan. Ya, mungkin kita sering mengatakan seperti itu. Ya, betul, kita belum sungguh-sungguh mengenal kasih karunia Tuhan yang mengubahkan kita. Ya, halo Bapak Ibu, amin. Nah, jadi kenali kasih karunia Tuhan yang mengubahkan. Jadi yang keenam, yang terjadi dalam diri kita yang sebetulnya menunjukkan bahwa kita itu belum sungguh-sungguh memahami tentang kasih karunia adalah sin conscious. Sudah? Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Apakah kita membawa orang ini? Apakah kepada diri kita atau kepada Kristus? Nah, ini menjadi PR juga bagi kita semuanya. Kita mau lihat, saya juga mau belajar, berusaha untuk mengajak orang memandang kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat, perhatikan di ayat ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, artinya dari firman Tuhan ini adalah kita seharusnya yang kita lakukan adalah membiarkan orang bersandar kepada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi ada suara Tuhan yang kita dengar. Dan firman Tuhan juga mengatakan dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, jadi poin yang kedua yang harus kita lakukan adalah, Bapak Ibu, yang ketujuh maksud saya, ya, kita selalu berusaha untuk melakukan hal yang benar. Itu yang kita pikir bahwa kita mengerti kasih karunia. Kita berpikir kita sudah melakukan hal yang benar, ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, kebenaran yang kita perbuat bukanlah suatu kebenaran yang sesungguhnya. Karena kebenaran yang kita perbuat seharusnya adalah kebenaran Kristus. Ya. Mutlak kebenaran Yesus Kristus. Nah, kebenaran Yesus Kristus adalah kebenaran yang tidak terbantahkan, karena itu dia adalah Tuhan. Tapi kalau kebenaran manusia adalah suatu kebenaran yang seringkali saudara pernah berdebat dengan orang,
bermasing-masing dengan kebenaran sendiri-sendiri, ya kan? Nah, kalau sudah berdebat dengan kebenaran sendiri itu, bagaimana menengahi perdebatan kebenaran itu? Dengan cara apa? Dengan firman Tuhan. Nah, kalau sudah firman Tuhan juga dibantah, ya sudah, nggak apa-apa saja. Ya. Jangan memusingkan diri kita. Nah, itu dia yang ketujuh. Poin yang ketujuh adalah kita seringkali berpikir bahwa kita itu hidup dengan kebenaran kita sendiri, tanpa kita melihat ada kebenaran Tuhan yang mengubah hidup kita. Kami di awal-awal dalam pernikahan kami juga dengan Ibu Sasa, kami punya kebenaran masing-masing. Tapi ketika kami membawa kebenaran kami kepada kebenaran Kristus, kebenaran Tuhan, maka itu menjadi satu titik temu yang membuat kami mudah untuk bersepakat dengan segala sesuatunya. Amin. Nah, bagian berikutnya Bapak Ibu, kita memiliki hubungan yang lebih kuat dengan firman yang tertulis ketimbang dengan sang firman yang hidup. Kita berpikir, wah, kita seringkali orang kan punya hafal firman, tahu firman Tuhan, betul? Ya, begini. Banyak kan orang seperti itu. Tapi orang-orang seperti itu mereka mengabaikan hubungan dengan sang juru selamat itu sendiri. Kita berpikir kita punya firman, nggak masalah punya firman, bagus kita punya firman Tuhan, bagus kita hafal firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lebih bagus lagi adalah kita memiliki hubungan dengan sang firman yang hidup itu. Karena jikalau firman kita hafal, firman kita tahu, lalu kita punya hubungan dengan firman itu, maka firman itu akan hidup dalam diri kita. Firman itu akan berkuasa. Tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan dengan firman yang hidup, maka dia hanya sekedar knowledge, hanya sekedar pengetahuan. Firman Tuhan hanya menjadi pengetahuan dalam pikiran kita, tetapi dia tidak menjadi rema dalam diri kita. Firman Tuhan yang menjadi pengetahuan tidak akan mengubahkan. Firman Tuhan yang menjadi pengetahuan di dalam diri seseorang tidak akan mengubahkan hidup orang itu. Dia hanya sekedar pengetahuan. Tetapi firman Tuhan yang menjadi rema, itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita membaca firman Tuhan, upayakan untuk kau menemukan rema. Karena rema-rema itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Ya. Coba kita lihat dalam Lukas 24 ayat 27. Lukas pasal 24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Perhatikan. Firman Tuhan mengatakan, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus. Amin. Ya. Kita mempelajari Alkitab bukan untuk menemukan Yesus, Bapak Ibu, tetapi untuk tahu apa yang harus saya lakukan. Sepertinya bagus, tetapi itu kurang bagus. Tetapi itu belum tepat. Seharusnya adalah kita membaca Alkitab, mempelajari Alkitab untuk menemukan Yesus. Bukan berfokus kepada apa yang harus kita lakukan. Kalau kita temukan apa yang harus kita lakukan, good, oke. Tetapi fokusnya temukan Yesus di dalam setiap firman-firman itu. Saudara paham maksud saya? Amin. Jadi nggak apa-apa kita sudah temukan apa yang harus saudara lakukan. Oh, ternyata saya harus seperti ini. Nah, kalau kita menemukan apa yang harus kita lakukan tanpa kita menemukan pribadi itu, maka kita tidak punya kekuatan power untuk melakukan firman. Makanya firman hanya akan menjadi knowledge, hanya menjadi pengetahuan dalam diri kita. Firman tidak akan mengubahkan kalau firman hanya sampai kepada pengetahuan. Tetapi jika firman sudah sampai kepada rema, berbicara tentang Yesus itu sendiri, maka firman itu akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Amin. Seberapa banyak kita tahu firman Tuhan tentang firman kesembuhan? Tahu kita, ayatnya juga kita hafal. Tetapi kalau firman itu belum jadi rema, saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak akan sampai pada titik bisa membuat suatu mujizat kesembuhan pada diri kita. Makanya temukan rema demi rema dalam setiap firman itu. Kita membaca Alkitab seringkali secara pukul rata saja dan kita menemukan suatu kebingungan. Karena apa? Karena kita menemukan ayat-ayat yang tampaknya saling bertentangan satu dengan yang lain. Ya, solusi kita seringkali ada menyeimbangkannya. Saya juga seperti itu. Sebetulnya tidak perlu menyeimbangkannya, maksudnya Ya, maksudnya bukan tidak perlu menyeimbangkan seperti apa, tapi kita berusaha untuk
kita melihat bahwa firman yang ini dengan yang ini tuh kayak bertentangan itu. Padahal itu bukan bertentangan. Tetapi karena kita tidak memahami Yesus, tidak memahami akan perbuatan Yesus, sehingga kita melihat bahwa firman itu seperti bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara untuk melihat firman itu yang saling bertentangan itu? Lihatlah firman itu dari kacamata dari apa? Dari sisi, dari filter maksud saya, karya salib Kristus. Ya, dan saudara akan lihat bahwa firman itu tidak akan meracuni diri kita. Tapi kalau kita tidak melihat firman dengan firman atau dengan filter salib Kristus, maka firman itu akan meracuni diri kita. Contohnya, firman Tuhan di Perjanjian Lama adalah Allah yang menghukum, Allah yang menghanguskan. Tapi Perjanjian Baru adalah Allah penuh kasih, Allah tidak menghukum lagi. Oke? Kan bertentangan kan? Ya, kalau kita tidak menemukan Yesus, tidak menyadari perbuatan Yesus, maka apa? Maka itu akan membingungkan, akan membagongkan kita. Bagong kita. Jadi bingung maksud saya. Betul kan? Nah, inilah yang saya katakan firman itu akan bisa justru akan bukan menjadi berkat tapi akan meracuni diri kita. Tidak mungkin orang berpaling dari Yesus kalau dia menemukan Yesus. Kenapa orang berpaling dari Yesus? Karena dia telah menemukan kebingungan dari apa yang dia baca. Oke? Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu ketika kita baca firman tidak hanya sebatas kita baca, tapi upayakan untuk menemukan pewahyuan atau bertemu dengan sang kasih karunia di dalam setiap firman yang kita baca. Jadi saya sudah juga bahas tentang topik ini bahwa Yesus salib adalah filternya. Betul, Bro Penli? Ya. Jadi salib filternya. Setelah belajar kasih karunia baru tahu, oh ternyata baca firman Tuhan tuh gitu ya, baca Alkitab itu seperti itu. Harus lihat before cross atau after cross. Salib supaya kita tidak kebingungan. Jadi seringkali kita mencampurkan hukum Taurat yang menuntun kepada kematian dengan kasih karunia yang memberikan kepada kehidupan. Ya, sekalipun kita pikir bahwa kita bernyala-nyala buat Tuhan, berapi-api buat Tuhan, ya sebenarnya kita sebetulnya kita suam kuku. Ya. Karena kita mencampurkan keduanya. Kalau kita masih berpikir konsepnya hukum Taurat, kasih karunia. Oke, pikiran kita nih, kasih karunia, hukum Taurat. Semuanya masih ada, masih bercampur. Lalu kita pikir, wah kita bersemangat, kita berapi-api. Padahal itu sebetulnya bukan berapi-api, kita sebetulnya hidup dalam kesuam-suaman. Karena mencampurkan yang panas dengan yang dingin. Ya, kita tidak berada di bawah hukum Taurat yang sedingin loh batu. Itu yang terjadi. Tetapi kita tidak berada di bawah cinta dan kasih karunia Tuhan yang tanpa syarat, yang panas berkobar-kobar. Dan akhirnya kita menjadi orang yang suam-suam kuku. Nah ini juga saudara sudah pernah dengar tentang khotbah ini secara utuh. Saya bagikan. Jadi suam-suam kuku tidak berbicara tentang seseorang yang tidak bersemangat ikut Tuhan, yang dulu semangat atau tidak bersemangat. Tapi suam-suam kuku berbicara tentang orang yang mencampurkan firman hukum Taurat dan kasih karunia di dalam hidupnya. Nah, jadi yang ke-9 Bapak Ibu, ya. Yang ke-9 apa yang sering kali kita lakukan yang sebetulnya menunjukkan bahwa kita tidak memahami kasih karunia. Kita tahu bahwa kita sudah benar, tapi kita tidak yakin bahwa kita memang sungguh-sungguh benar. Oke? Kita tahu bahwa kita benar, tetapi kita tidak merasa sungguh-sungguh benar. Pernah kita alami seperti itu? Saya pernah. Saya tahu bahwa saya sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Saya tahu itu. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kau sudah ditebus, kau dibenarkan. Tetapi dalam menjalani hidup saya sehari-hari, saya merasa kayaknya, kok ada rasa perasaan dalam diri saya bahwa saya ini belum benar. Nah itu dia. Itu yang menunjukkan bahwa kita tidak mengerti kasih karunia. Jadi saat orang-orang Kristen tersandung, jatuh dalam dosa, mereka lebih cepat mengambil tindakan mengaku dosa kepada Tuhan ketimbang membiarkan Roh Kudus mengingatkan mereka tentang anugerah kebenaran dari Tuhan. Yaitu maksudnya tindakan untuk mengaku dosa. Saya sudah bagikan hal ini ya, berulang-ulang kepada saudara. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa konsep pemahaman kita tentang pengampunan dosa yang salah. Ya. Coba kita buka dalam Yohanes 16 ayat 10. Yohanes 16 ayat 10.
Saudara juga sudah mendengar hal ini. Firman Tuhan mengatakan Yohanes 16 ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Perhatikan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita kebenaran. Coba kita baca dari atas ya. Dan kalau ia datang, Roh Kudus ia akan menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Nah, ketika Roh Kudus menginsapkan kita akan kebenaran, artinya apa? Karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak akan melihat aku lagi. Di dalam terjemahan EPAYH-nya mengatakan bahwa kebenaran itu tersedia. Katakan amin. Jadi kita seharusnya tidak hanya cepat-cepat mengaku dosa, tetapi seharusnya adalah kita membiarkan Roh Kudus mengingatkan kita tentang anugerah kebenaran yang firman Tuhan mengatakan bahwa kebenaran itu tersedia bagi kita. Nah, kalau orang tidak mengerti tentang kasih karunia, ketika mereka datang pada Tuhan dan ketika mereka mengaku dosa minta ampun sama Tuhan. Kalau mereka tidak mengerti konsep kasih karunia Tuhan, apa yang terjadi? Mereka akan berpikir, apakah saya benar-benar diampuni? Ada orang seperti itu. Aduh, begitu besar dosa saya, kayaknya tidak mungkin diampuni. Ada kan orang seperti itu? Karena dia pikir sudah besar sekali dosa saya. Sehingga apa yang terjadi pada orang-orang yang merasa seperti itu, yang begitu besar rasanya dosanya begitu besar dan tidak mungkin dia diampuni. Apa yang terjadi? Mereka akan kacau hidupnya. Sudahlah, sekaligus saja, sekalian aja hidup jahat aja, karena mereka pikir bahwa tak mungkin diampuni. Tak terampuni mungkin dia pikir dosanya. Nah, ini kasihan kepada orang-orang yang seperti ini karena mereka tidak mengerti konsep firman Tuhan pengertian arti firman Tuhan tentang kasih karunia yang begitu besar bagi hidup kita. Nah, kita tahu bahwa kita ciptaan baru, tetapi dalam banyak hal kita bertindak dan bicara seolah-olah kita hanya ciptaan lama yang ditingkatkan statusnya. Itu yang terjadi. Itu juga hal yang terjadi tentang kita tahu bahwa kita benar, tetapi kita merasa bahwa kita tidak sungguh-sungguh benar. Nah, satu bagiannya kita pikir bahwa kita adalah ciptaan baru, tetapi kita tidak yakin sungguh-sungguh bahwa kita ini sungguh-sungguh ciptaan baru. Tapi kita berpikir bahwa kita adalah ciptaan yang lama yang hanya ditingkatkan, di-upgrade saja. Oke, Bapak Ibu, kau dan saya bukan ciptaan lama yang di-upgrade, tetapi kau dan saya adalah ciptaan baru yang betul-betul baru. Makanya sewaktu saya membagikan tentang mahakarya Tuhan, dalam judul khotbah saya mahakarya Tuhan di YouTube, itu tentang ciptaan baru dan ciptaan lama. Maksudnya Tuhan menciptakan manusia 2 kali. Ya, ciptaan yang baru yaitu melalui Yesus Kristus, ciptaan yang lama melalui manusia Adam. Kita pikir ya, seringkali kita datang pada Tuhan dengan mengaku bergumul dengan pergumulan kita. Dan kita pikir bahwa kita akan lebih banyak mendapatkan kasih karunia ketika kita datang, kita bergumul dengan begitu beban, mengaku dosa, menganggap rendah di hadapan Tuhan. Kita berpikir kita akan menerima kasih karunia. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Datang kepada Tuhan dengan apa yang kita rasakan, datang kepada Tuhan dengan apa yang menjadi kita gumulkan. Kita tidak menghindari diri kita pasti akan mengalami suatu pergumulan hidup. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, tidak dalam suatu kondisi diri yang merasa begitu kotor, rendah atau apa, tapi kita datang dengan posisi bahwa Tuhan, aku ini anakmu dan kau tahu akan masalah pergumulanku dan aku tahu bahwa engkau pasti mengampuni aku. Amin. Ya, jadi kalau orang datang tanpa mengerti prinsip kasih karunia yang sesungguhnya, maka mereka akan takut dengan Tuhan. Saudara pernah temukan orang yang berbuat salah, lalu mereka tidak mau kasih tahu maksudnya anak berbuat salah, lalu dia tidak kasih tahu kepada orang tuanya. Saudara pernah alami itu? Atau melihat orang seperti itu? Atau saudara mengalaminya? Ya, saudara buat salah, tapi saudara takut mengakuinya. Kenapa takut? Karena takut dihukum. Betul? Yang kedua, karena memang setiap kali dia ngaku salah, pasti dia dapat hukuman. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Akhirnya dia sembunyikan kesalahannya. Dia tidak akui kesalahannya. Dan itu akan berlarut-larut, akan membawa dia pada kesalahan-kesalahan yang berikutnya.
Nah, konsep inilah yang sering terjadi pada manusia karena berpikir bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menghukum, sehingga ketika mereka salah, mereka takut mengakui kepada Tuhan. Ya, mereka takut mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Karena apa? Mereka berpikir kalau mereka datang ke Tuhan dan mereka mengakui dosa di hadapan Tuhan, mereka akan merasa bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Nah, konsep berpikirnya seperti ini ketika anak takut mengakui kesalahannya kepada orang tuanya, itu akan terbawa ke dalam kehidupannya. Dia akan takut mengakui kesalahannya pada Tuhan. Ya, akan takut seperti itu, dan itu akan menjadi suatu bencana bagi hidup anak itu atau diri orang itu ketika dia tidak mau mengakui kesalahannya. Oke, Bapak Ibu, amin. Nah, jadi kalau kita mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, kenapa kita harus takut? Sekalipun saya salah, saya akui, pasti ada kasih, ada pengampunan. Oke? Jadi ketika kita memahami kasih karunia, memahami tentang pengampunan Tuhan secara utuh, pasti tidak akan ada rasa takut dalam diri kita untuk mengakui kesalahan kita. Maksudnya untuk datang ke Tuhan. Betul? Kalau saudara mengerti, memahami bahwa ayahmu, ibumu adalah orang yang penuh dengan kasih, orang yang akan pasti bisa menolong kamu, orang yang pasti bisa membantu kamu, pasti kamu tidak akan takut untuk berbicara, untuk mengatakan apa yang kau alami pergumulan dalam kehidupanmu. Demikian juga kita dengan Tuhan. Jika kau menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang betul-betul mengasihi kamu, menolong kamu, mampu menolong setiap hidupmu, engkau tidak akan pernah takut untuk datang kepada Dia. Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita banyak bergumul dalam kehidupan kita sepanjang waktu kita. Namun, jikalau kita belajar melihat diri kita dari kacamata kasih karunia, bahwa kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, maka pergumulan kita akan cepat berlalu. Amin. Karena kita melihatnya dari kacamata, dari cara pandang Tuhan. Oke? Nah, seperti yang saya saksikan kemarin pada di hari Minggu. Kalau saya tidak melihat kacamata kasih karunia Tuhan, ya betul, dengan kesalahan yang saya ambil, keputusan yang saya ambil, maka saya akan bergumul dalam kehidupan saya begitu berat. Betul atau tidak? Kehilangan uang, bergumul dengan begitu berat yang akan saya alami, akan mempersalahkan diri saya, akan menghakimi diri saya. Tetapi karena saya memahami tentang kasih karunia Tuhan, mengerti tentang grace, tentang ada pengampunan, pasti Tuhan akan tolong saya. Waktunya tiba, ternyata betul, waktunya tiba dan Tuhan menolong kami dengan semua apa yang terjadi. Bukankah itu luar biasa? Amin. Kok tidak ada yang menjawab? Bukankah itu luar biasa? Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita percaya kasih karunia datang lewat pewahyuan. Amin. Kasih karunia datang lewat pewahyuan. Jika kita memilih belum melihat kasih karunia, ya. Jikalau hari ini kita belum melihat kasih karunia, kita mungkin menganggap apa yang saya sampaikan hari ini adalah semua perkataan-perkataan yang hanya ngaco aja gitu. Atau perkataan-perkataan yang sepertinya tidak seimbang. Kayaknya perkataan-perkataan saya tentang hal-hal itu kan kayaknya baik-baik aja tuh. Tetapi ternyata hal-hal itu adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa kita tidak mengerti kasih karunia. Contoh kayak tadi, ya, kita berpikir kita benar tetapi kita tidak merasa benar. Atau kita seperti yang tadi yang poin 7, saya selalu berusaha untuk melakukan hal yang benar. Kayaknya baik-baik saja. Ya, ternyata bahwa konsep-konsep itu adalah yang saya sudah jelaskan di dalamnya, menunjukkan bahwa kita tuh tidak mengerti kasih karunia. Ya. Jadi kita hari ini melihat, memahami bahwa kasih karunia Tuhan ya begitu besar dalam diri kita, dan ketika kita menemukan kasih karunia, maka itu kan seperti kita punya ada garpu tala kan, tahu, untuk mengecek nada teng bunyinya. Nah, kalau kita menemukan kasih karunia, ibaratkan kita bunyikan garpu tala lalu kita bergetar. Nah, itu juga ketika kita membaca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan tentang kasih karunia, kita menemukan pewahyuannya. Apa yang terjadi? Itu seperti bergetar. Wow, luar biasa. Dan jika kita belum melihat 3 dimensi tadi, belum melihat apa yang ada di dalamnya, ya, belum melihat, memandang gambar 3 dimensi yang kita lihat, aduh kok saya belum lihat-lihat, jangan berhenti, tetap berusaha melihatnya.
Karena apa? Karena kasih karunia adalah pewahyuan. Ketika dia tiba sampai kepada pewahyuan itu, kau akan lihat, kita akan bergirang. Kita akan meloncat-loncat. Dan hari ini kita sudah menemukan semua dalam gereja ini. Kita sudah melihat kasih karunia itu. Begitu luar biasa. Kita sangat bersuka cita, bergembira. Amin. Dan teruslah memandangkan kasih karunia Tuhan. Nah, ketika kita sudah menemukan pewahyuannya, maka pewahyuan itu akan semakin ditambahkan dalam diri kita. Amin. Dan Yesus memberkati.